Uh, Secara umum saja bahwa di setiap negara itu mempunyai aturan tersendiri tentang pembangunan berbagai hal, termasuk pembangunan tempat ibadah. Termasuk di negara-negara maju, saya kemarin ke Australia juga kita harus memenuhi aturan yang ada di negara tersebut, bahwa harus ada izin, harus ada persetujuan-persetujuan yang lain. Saya kira termasuk di Indonesia, kita pun harus mempunyai satu aturan yang baku, yang disepakati bersama mengenai pendirian apapun, ya, termasuk tempat ibadah. Kalau kita sudah ada aturan bakunya dan sudah disepakati, ya kita taat semua. Nah, baik orang-orang yang mau mendirikan maupun orang-orang yang ada di sekitar. Itu kalau sudah memenuhi aturan-aturan yang baku. Mungkin di kita ada dulu SKB 3 Menteri ya mengenai hal itu. Saya kira itu juga diperhatikan selama belum ada aturan baru yang disepakati juga oleh bersama, karena untuk ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu mungkin ini juga kasus Cilegon itu harus dilihat apa sudah memenuhi prosedur atau belum. Kalau sudah memenuhi prosedur ya semuanya harus mentaati prosedur. Kalau belum ya memang harus ditempuh prosedur itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Itu bukan hanya tempat ibadah, maksud saya semua, termasuk juga sentra ekonomi, termasuk juga tata tertib perparkiran dan semuanya itu kan harus tertib, harus berdasarkan pada undang-undang, pada hukum dan lain sebagainya. Ya saya kira memang ini perlu dijunjung tinggi kita. Indonesia itu kan tidak satu warna ya. Baik dalam berbeda agama, berbeda budaya, berbeda adat, tapi juga di dalam satu agama ada berbagai macam variasi pemahaman. Ya kita tahulah sudah itu kenyataan. Sehingga pendiri bangsa ini dulu meletakkan dasar Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbagai macam suku, berbagai macam budaya agama, tetapi kita satu bangsa Indonesia. Dan harus ditanamkan kepada diri kita masing-masing. Kita boleh merasa benar, tapi harus berdasarkan dan juga mempunyai kasih sayang kepada orang lain. Ya. Nah, doa-doa kita juga akan selalu dipanjatkan, ya Allah, jangan ada rasa kebencian di hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Artinya ini toleransi dan saling menghargai itu perlu dijunjung tinggi. Dan kalau kita lihat Al-Quran sendiri kan sangat memberikan satu pelajaran yang sangat berharga untuk hidup secara baik, secara bagus, ya, secara berdampingan, secara damai dengan orang-orang lain. Dulu kan ada fenomena agree in disagreement, agree in disagreement. Jadi bersepakat dalam perbedaan, dalam ketidaksamaan. Ya. Oleh karena itu ini menjadi perlu dijunjung tinggi oleh kita semua. Saya setuju bahwa toleransi itu perlu dikembangkan dan dihidupkan di antara kita dengan batas-batas tadi aturan dan hukum yang berlaku di negara Indonesia ini. Ya saya kira memang setiap menjelang pemilu kan selalu hangat ya. Pemain-pemain politik itu selalu bagaimana mereka mencari perhatian untuk bisa dijadikan figur yang dipilih oleh rakyat. Si wajar-wajar saja memang negara demokrasi seperti itu. Tetapi harus yang dihindari itu ialah tadi merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan terus juga meniadakan orang lain. Demokrasi itu kan kita semua orang mempunyai hak yang sama di negara ini untuk tampil, untuk memerintah, untuk diperintah itu ya sama. Oleh karena itu menurut saya
persiapan seperti itu menghangat itu kan seperti sesuatu yang wajar di negara demokrasi kita seperti Indonesia. Ya, saya kira kasusnya kan sangat sedikit ya dibandingkan dengan pesantren yang baik. Tetapi untuk mengantisipasi memang sebaiknya kita lagi-lagi beranjak pada pijakan hukum dan aturan pesantren itu harus diperbaiki. Artinya kita tidak akan mentolerir kekerasan dalam bentuk apapun, dalam bentuk sedikit apapun. Tradisi-tradisi senior junior itu harus dihilangkan menurut saya. Karena itu anak-anak remaja yang masih tumbuh emosional belum stabil, perlu bimbingan yang lebih kuat ya. Tidak cukup dengan ajaran agama, tapi juga harus dengan semacam bimbingan petunjuk yang lebih praktis lagi di pesantren. Tidak boleh umpamanya berkata kasar, tidak boleh memukul, tidak boleh menyakiti orang lain, itu harus tegas dan itu ada sanksinya masing-masing. Hati-hati bahwa santri dan santriwati itu adalah anak remaja. Dan anak remaja itu kan tingkat emosionalnya belum stabil, masih memerlukan bimbingan yang lebih ketat lagi. Kita sebagai pengasuh pesantren itu kan mewakili orang tua yang tadinya harus oleh orang tua, nah sekarang diwakilkan kepada kita sebagai yang mendidik anak-anak muda itu, anak-anak kita ini. Oleh karena itu para pengasuh pesantren harus menempatkan santri itu seperti anaknya sendiri. Kasih sayang dan tanggung jawab harus diterapkan sehingga rasa aman, rasa di pesantren itu lebih meningkat lagi. Walaupun sebetulnya saya katakan tadi kasusnya sedikit, tetapi untuk mengantisipasi sesuatu yang lebih besar lagi karena teori dari gunung es itu kan begitu ya, yang muncul itu sesuatu yang belum tentu mencerminkan yang ada di dalam air ya, gunung es itu seperti itu. Itu mungkin ada. Ya, saya kira saya hanya pesan Indonesia ini sesuatu negeri yang sangat bagus. Masyarakatnya itu masyarakat yang moderat. Budaya Indonesia itu budaya moderat. Agama apapun yang masuk ke Indonesia pasti akan terbawa oleh budaya Indonesia itu. Oleh karena itu tidak aneh kalau di sini setiap agama menampilkan agama yang ramah, ya. Apakah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, termasuk agama-agama lokal sekalipun menampilkan ramah. Dan kita berbeda dengan negara lain yang memang tingkat kondisi serta geografisnya yang berbeda, ya. Dan karena geografis yang berbeda melahirkan juga tindakan-tindakan perilaku dan berpikir juga yang berbeda. Oleh karena itu kita harus bangga dengan bangsa kita yang kebetulan daerahnya sangat hijau segar yang melahirkan orang-orang yang santun, yang rendah hati ya. Ini pelihara oleh kita semua untuk supaya kita menjadi bangsa yang dapat dibanggakan oleh orang lain. Tapi satu aja ya, kita harus tetap mempertahankan kehormatan bangsa, jangan sampai kita disebut bangsa yang tidak teratur, bangsa yang bawa kemauan sendiri sehingga terjadi ketidakteraturan dan keributan termasuk dari seluruh unsur bangsa ini, baik pemerintah, masyarakat, ulama, guru, para bisnismen, semuanya harus tunduk pada aturan yang kita sepakati bersama. Itu mungkin ya, Pak Wes Korni.